Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liva Zahrini dari Universitas Indraprasta atau Unindra dengan NPM 2018 Di sini saya akan memenuhi tugas retorika di mana harus membedah buku. Di sini saya akan membedah buku cara-cara berbicara di depan umum, menguasai panggung dan berpidato dalam segala suasana. Jadi guys, setiap orang yang dapat berbicara pasti bisa menjadi pembawa acara maupun tampil di depan banyak orang dengan berbagai caranya masing-masing. Lalu, akan tetapi sebagai pembawa acara atau seseorang yang berada di atas panggung itu tidaklah mudah. Ia pasti merasa gugup, merasa ketakutan, dan banyak lagi tidak bisa menarik perhatian orang banyak itu. Untuk tampil di atas panggung itu dengan percaya diri dan menarik itu diperlukan sejumlah syarat. Tetapi sebelum itu kita harus mengetahui berbagai macam jenis pembicaraannya dulu. Kan pembicaraan itu ada pembawa acara misalnya ya, ada MC, presenter, orator, dan protokol. Dari hal ini kita akan mengetahui bagaimana cara yang menarik untuk berbicara di atas panggung itu. Asti Musman itu menjelaskan di dalam bukunya yang ini itu menjelaskan bahwa dalam cara kita berbicara di atas panggung haruslah melenyapkan rasa takut dalam diri kita sendiri. Berbicara dalam diri kita terlebih dahulu supaya tidak merasa takut, cemas atau dalam hal lain sebagainya. Karena kebanyakan orang yang sudah berada di atas panggung itu pastinya merasa gugup guys. Jadi karakter setiap orang itu berbeda-beda. Untuk dapat menaklukkan panggung saat berbicara, kita dapat melakukan latihan-latihan untuk mengurangi rasa takut ataupun ketegangan untuk dapat membuat para pendengar merasa terkesan atas apa yang kita sampaikan. Berbicara itu memang mudah, tetapi harus mempunyai makna guys. Jadi di dalam buku ini ada kata yang mengatakan bahwa berbicara dan berbicara dengan baik adalah dua hal yang berbeda. Dimana orang bodoh mengoceh, tapi orang bijak berbicara. Seperti itulah yang dikatakan oleh Ben Johnson di dalam buku ini. Lalu setiap berpidato, presentasi atau komunikasi lainnya memerlukan satu ide besar. Hanya ide besarlah yang dapat diingat oleh banyak orang. Ide besar itu mempunyai nyawa tersendiri dan ide itu tidak memerlukan pidato yang panjang. Ini karena kekuatannya, bukan karena panjangnya. Seperti itulah yang ada di dalam buku ini guys. Dalam buku ini mengajarkan bahwa sebagai pembawa acara maupun orator yang menyampaikan pidato harus mampu mengatasi dirinya sendiri, terutama rasa takut dan rasa gugup yang seringkali melanda seseorang ketika hadir di atas panggung. Dale Carnegie dalam buku Sukses Berkomunikasi menyatakan bahwa berdasarkan survei mengenai ketakutan yang dirasakan manusia, berbicara di depan publik lah yang menempati posisi teratas dibandingkan lainnya, seperti kematian, terus penyakit, dan atau hilangnya pekerjaan. Jadi ada sebuah pidato dari seseorang proklamator di mana dia mengatakan bahwa perjuangan dan pengorbanan yang telah kami lakukan demi pembebasan rakyat kami dari belenggu kolonialisme telah berlangsung dari generasi ke generasi selama berabad-abad, tetapi perjuangan itu belum berakhir atau belum selesai. Begitulah cuplikan pidato dari seorang proklamator yang berpengaruh besar di dunia. Dan salah satu pidato yang mengubah dunia adalah mengenai aspek kolonialisme dan anti-imperialisme. Dalam berbicara ini kita harus mempunyai keahlian-keahlian yang harus kita miliki untuk memikat hati para pendengar dan supaya para pendengar itu mengerti apa maksud dan tujuan tersebut. Yang tadi pidato saya sampaikan itulah keahlian yang sebaiknya dimiliki seorang pemimpin
adalah keahlian yang mengemukakan visi dan misi sekaligus dan dapat memotivasi banyak orang. Dengan berdiri dengan percaya diri dan mampu menguasai panggung dengan baik serta berbicara mempunyai makna, maka hal itu dipastikan kita sudah sukses dalam cara berkomunikasi. Jadi, di dalam buku ini banyak kelebihan. Kelebihannya itu dalam buku ini adalah sangat detail untuk membahas bagaimana cara mengendalikan diri kita sendiri, bagaimana cara mengendalikan rasa takut dalam diri kita ini untuk tampil percaya diri di atas panggung. Dan Asti Musman itu juga membahas kedetailan mengenai cara berpidato yang baik dan benar, dan juga memberikan contoh-contoh pidato maupun sambutan-sambutan pada acara besar supaya kita mengerti, ini loh contohnya, ini loh cara berbicara yang baik dan benar, ini loh kalau berpidato. Tidak mungkin buku ini mempunyai segala kelebihan, pasti mempunyai segala kekurangan. Dimana di dalam buku ini kekurangannya adalah adanya pengulangan tahap-tahap untuk tampil di atas panggung, serta terdapat banyak ragam contoh yang diberikan sehingga pembaca mungkin bingung untuk membaca yang mana. Jadi di sini banyak sekali berbagai macam contoh dalam berpidato ini, berpidato itu. Maksud saya hanya diberikan hanya beberapa contoh saja gitu guys. Jadi pada prinsipnya buku ini lebih banyak membahas bagaimana cara kita agar tampil percaya diri dengan mempelajari keterampilan berbahasa serta langkah-langkah sukses untuk berbicara di atas panggung. Sekian dari saya, Lifaza Ardini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.